Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sulis Mardayanti Saputri. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah teori komunikasi. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu teori deduktif dan induktif. Teori deduktif adalah cara berpikir yang berlandaskan kepada teori umum atau kaidah umum atau berpikir dari yang umum ke khusus. Kemudian teori induktif yaitu berangkat dari temuan fakta yang khusus, berpikir dari yang khusus menuju ke umum. Fakta-fakta yang sifatnya khususnya menjadi sebuah pernyataan umum. Contoh teori deduktif, kalimat pertama yaitu semua manusia bisa meninggal, kalimat kedua, Aristoteles adalah manusia. Kesimpulannya, maka Aristoteles bisa meninggal. Kemudian contoh teori induktif, kalimat pertama, manusia butuh makanan. Kalimat kedua, hewan butuh makanan. Kalimat ketiga, tumbuhan butuh makanan. Jadi kesimpulannya, manusia, hewan, dan tumbuhan sama-sama butuh makanan. Lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori interaksi simbolik. Ketika individu melakukan interaksi dengan individu lain secara sadar, maka interaksi ini disebut interaksi simbolik. Contohnya, ketika kita sedang berbelanja ke pasar, maka orang di sana akan menawarkan dagangannya. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial atau yang dikenal juga sebagai teori kulit bawang menggambarkan proses ikatan hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi dangkal menuju komunikasi yang lebih intim. Contohnya, setelah berhenti dari tempat kerja, ada hubungan yang tegang dengan atasan atau rekan kerja yang lain. Kemudian teori yang keempat, yaitu teori pengurangan ketidakpastian. Komunikasi ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian terutama pada orang yang baru saja berkenalan. Contohnya, misalnya saja orang-orang menggunakan transportasi umum dan secara tidak sadar mereka berkomunikasi dengan operator transportasi dan penumpangnya. Dan hal itu orang itu tidak benar-benar mengetahui bagaimana pemikiran atau reaksi orang lain. Kemudian teori yang kelima yaitu teori manajemen privasi komunikasi. Yaitu teori yang menerapkan batasan terhadap informasi pribadi seseorang. Contohnya, ketika berbincang dengan teman, individu itu mengatur apa saja yang akan disampaikannya. Ia akan mempertimbangkan apa yang harus diceritakan atau tidak. Kemudian teori yang keenam yaitu teori disonansi kognitif. Teori ini membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh pemikiran, sikap, dan perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Contohnya, punya banyak tugas tapi malah menghabiskan waktu untuk menonton film. Teori yang ketujuh yaitu teori dialektika relasional, yaitu teori yang menggambarkan suatu hubungan yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai proses yang konstan dan bergerak. Dalam berhubungan ada kecenderungan saling menentang satu sama lain karena memaksakan suatu keinginan atau kehendak masing-masing. Contohnya, pekerjaan sosial. Pekerja sosial bekerja dalam komunitas untuk membantu individu mengelola tantangan dalam hidup mereka, atau masalah komunikasi atau masalah interpersonal. Lanjut ke teori yang ke-8 yaitu teori self-disclosure. Teori ini merupakan sebuah istilah dalam bahasa Inggris untuk mengungkapkan kondisi pengungkapan atau keterbukaan diri. Self-disclosure mengacu pada berbagi tentang kehidupan. Contohnya, bertemu dengan teman lama, yaitu bentuk self-disclosure dengan teman lama biasanya mengungkapkan kejadian apa saja yang terjadi selama tidak bertemu, atau sejenisnya. Kemudian teori yang ke-9 yaitu groupthink.
Teori ini dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang kurang objektif, tidak sesuai realitas, dan bahkan tidak bermoral yang disebabkan oleh tekanan-tekanan kelompok. Contohnya, pengambilan keputusan rapat. Dalam rapat, semua anggota kelompok setuju tanpa memberikan pendapat kritis karena merasa tidak enak atau kurang memiliki kekuasaan. Kemudian teori yang ke-10 yaitu teori informasi strukturisasi. Teori ini adalah teori yang fokus pada proses mengorganisasi anggota suatu organisasi untuk mengelola informasi. Teori menekankan bagaimana individu mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi, serta bagaimana informasi memahami informasi yang membingungkan. Teori ini juga menekankan pentingnya pengurangan ambiguitas dalam penyampaian informasi. Contohnya, artikel, membuat judul, serta isi yang mudah dipahami dan tidak ada kata atau kalimat yang ambigu. Teori yang ke-11 yaitu teori budaya organisasi. Teori ini berkaitan dengan keyakinan, nilai, dan norma yang melandasi perilaku di dalam suatu organisasi. Hal ini mencakup bagaimana anggota organisasi berinteraksi, beradaptasi, dan memahami lingkungan kerja mereka. Contohnya, suatu organisasi mungkin memiliki budaya yang mendorong karyawan untuk berinovasi dan bersikap kreatif. Contohnya, Google yang dikenal dengan budaya inovasinya yang mendukung karyawan untuk mengembangkan ide-ide baru. Teori selanjutnya yaitu teori informasi organisasi. Teori ini mencakup cara organisasi mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menggunakan informasi ini, melibatkan sistem informasi, teknologi, serta cara informasi berperan dalam pengambilan keputusan. Contohnya, sistem pendukung keputusan membantu menjaga dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan data, model, dan alat analisis. Contohnya penerapan SPK dalam merencanakan strategi pemasaran berdasarkan analisis data pada realita konsumen. Kemudian teori yang ke-13 yaitu teori jaringan. Teori ini adalah teori yang menjelaskan hubungan-hubungan sosial atau pola objektif. Ikatan-ikatan yang menghubungkan para anggota atau individu dan kolektif masyarakat. Contohnya, sebagai contoh teori jaringan komputer dapat dianggap sebagai aktor jaringan yang terdiri dari konektor dan perangkat komputer. Dalam jaringan komputer, data dikirim melalui konektor yang tersambung dengan perangkat lain melalui kabel. Kemudian teori yang ke-14 yaitu teori kultivasi. Sederhananya, teori kultivasi adalah teori yang memperkirakan serta menjelaskan pembentukan persepsi, pengertian, serta kepercayaan seseorang mengenai dunia sebagai hasil konsumsi media berkepanjangan. Contohnya, ketika seseorang sangat sering menonton adegan kekerasan melalui televisi, maka dalam kehidupan nyata orang itu tidak berani berjalan sendiri karena ada bayang-bayangan yang menghantui dia karena takut ada orang yang mengikuti. Kemudian teori yang ke-15 yaitu teori uses and gratification. Teori ini adalah teori komunikasi yang membahas efek media pada manusia. Lebih tepatnya, teori ini menjelaskan bagaimana seseorang menggunakan media untuk mempengaruhi kebutuhan mereka. Contohnya, seseorang mungkin menonton berita untuk memenuhi kebutuhan informasi atau menonton acara komedi untuk hiburan. Teori ini menekankan peran aktif individu dalam memilih dan menggunakan media sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pribadi mereka. Kemudian teori yang ke-16 yaitu teori ekologi media. Teori ini adalah tentang bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia.
perasaan, emosi, dan nilai teknologi yang mempengaruhi komunikasi melalui teknologi baru. Contohnya, yakni sikap, pikiran, dan pendapat seseorang bisa dipengaruhi media dengan mudah. Misalnya, adegan perkelahian yang dilakukan ketika dua orang terlibat masalah. Jika awalnya kita yakin bahwa masalah dapat diselesaikan dengan cara damai, sejak menonton adegan tersebut, kita menjadi percaya pada hal yang berlawanan. Kemudian teori yang ke-17 yaitu teori spiral of silence. Teori ini adalah fenomena yang terjadi akibat adanya pengaruh media di atas. Jadi, orang-orang yang mempunyai pendapat minoritas cenderung diam atau tidak banyak mengeluarkan sudut pandangnya. Sebaliknya, orang yang memiliki pendapat mayoritas cenderung banyak berbicara dan mengutarakan pendapatnya. Contohnya, saat berbincang atau berdiskusi kelompok dengan teman, pasti ada satu orang yang sesekali memiliki pendapat yang berbeda. Teman berpendapat B, lalu kita berpendapat yang lain. Tapi kita lebih memilih diam dan menyimpannya karena takut dicemooh atau tidak dihargai dan ditertawakan. Contohnya seperti itu. Kemudian teori yang ke-18 yaitu teori agenda setting. Teori agenda setting merupakan teori yang mempelajari cara media massa mempengaruhi persepsi masyarakat dan menetapkan agenda publik. Contohnya, ketika media menyoroti suatu topik secara lintas, hal tersebut cenderung meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap isu tersebut. Dan membentuk agenda publik, lalu mempengaruhi cara orang memandang masalah tersebut. Kemudian teori yang ke-19 yaitu teori social learning. Teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri yang menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan emosi orang lain. Contohnya seperti anak-anak yang dapat meniru perilaku orang dewasa atau teman sebaya melalui proses observasi dan penilaian dari diri mereka sendiri. Lalu teori yang ke-20 yaitu phase negotiation theory adalah teori komunikasi interkultural. Yaitu teori ini berkaitan dengan bagaimana individu dari budaya yang berbeda mengelola dan mempertahankan citra diri atau face mereka dalam situasi atau interaksi sosial. Teori ini menyoroti perbedaan dalam gaya berkomunikasi antar budaya individualistik dan budaya kolektif, serta orang mengelola konflik untuk mempertahankan face mereka dan menjaga hubungan interpersonal. Contohnya, dalam hal mengambil keputusan dan penyelesaian konflik, orang yang kolektivisme, proses pengambilan keputusan dapat melibatkan konsensus kelompok. Konflik mungkin dihindari untuk menjaga harmoni dan kelompok tersebut. Kemudian kalau yang individualisme, mereka tuh ngambil keputusan lebih terpusat pada individu dan penyelesaian konflik mungkin lebih langsung dan terbuka. Kemudian teori yang ke-21 yaitu anxiety atau uncertainty management theory. Teori ini fokus pada cara individu mengelola rasa cemas dan ketidakpastian dalam sebuah komunikasi antar budaya. Contohnya, dua orang dari budaya yang berbeda dan berinteraksi untuk pertama kalinya. Mereka mungkin mengalami ketidakpastian terkait norma-norma komunikasi, nilai-nilai budaya, dan ekspektasi berlaku. Dalam teori ini, individu ini mungkin mengadopsi strategi untuk mengelola ketidakpastian dan cemas tersebut. Kemudian teori yang ke-22 yaitu conversation constraint theory atau hambatan percakapan. Teori ini disebut juga sebagai teori hambatan percakapan. Teori ini mencoba menjelaskan mengapa dan bagaimana percakapan terbentuk, berbeda strategi dan efek dari perbedaan tersebut.
Contohnya, kurang percaya diri, penggunaan kata atau frasa yang ambigu dapat membingungkan pemahaman rasa takut atau gugup. Kemudian teori yang ke-23 yaitu expectancy violation theory. Teori ini merupakan salah satu teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan terhadap perilaku nonverbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya. Contohnya, hubungan suami istri berharap, misalnya seorang istri berharap suaminya tuh selalu peka, tapi nyatanya enggak, dan si istri tadi ngerasa kecewa sama suaminya. Kemudian teori yang ke-24 yaitu communication accommodation theory. Yaitu teori ini menyatakan bahwa di saat pembicara berinteraksi, mereka memodifikasi cara bicara, pola suara, gestur tubuh untuk menyamakan dirinya dengan lawan bicaranya. Contohnya, misalnya ada dua orang dari latar belakang dan budaya yang berbeda. Jika mereka saling berkomunikasi, mungkin salah satu dari mereka akan menyesuaikan gaya bicara atau aksen mereka agar lebih sama satu sama lain. Kemudian teori yang ke-25 yaitu high contact and low contact theory. High contact culture merupakan komunikasi antar budaya yang disampaikan secara tidak langsung, seperti basa-basi atau gestur tubuh. Contohnya, misalnya dalam komunikasi bisnis, informasi sering disampaikan melalui nuansa, ekspresi wajah, dan konteks sosial, bukan hanya kata langsung. Kemudian yang low contact culture ini merupakan pola komunikasi yang bersifat lebih lugas, langsung, serta cenderung lebih efektif karena tidak berbelit-belit dan dapat mempercepat penyampaian pesan. Contohnya, sebaliknya dari yang high contact tadi, negara-negara dengan budaya low contact ini lebih mengandalkan komunikasi yang jelas dan langsung. Jadi tidak berbelit-belit seperti high contact, tidak ada gestur tubuh atau basa-basi. Mungkin sekian penjelasan 25 teori yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.